Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai panjang penyaluran pada kondisi tekan. Jadi panjang penyaluran pada kondisi tekan ini digunakan untuk struktur balok ya. Jadi dia kondisi tertekan yang disalurkan entah itu ke pile cap atau struktur di bawahnya. Makanya dia kondisinya tertekan ya. Sedikit berbeda dengan kondisi tarik ya. Kalau kondisi tarik biasanya kita jangkarkan balok itu untuk struktur balok. Sedangkan kalau untuk kondisi tekan itu terjadi pada kolom. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya panjang penyaluran tulangan pada kondisi tekan yang diambil adalah nilai terbesar daripada dua persamaan ini ya. Dengan notasi LDC itu 0,24 kali F yield dibagi lambda dikali akar FC prime dikali dB. Kemudian yang rumus kedua adalah persamaan kedua adalah LDC sama dengan 0,0043 kali F yield dikali dB. Nah, ini kita pilih mana nilai yang terbesar ya. Nah, nilai yang diperoleh dari kedua persamaan tersebut tidak boleh lebih kecil daripada 200 mm ya. Dari hasil dua ini tidak boleh kecil dari 200 mm. Panjang penyaluran boleh direduksi dengan mengkalikan LDC dan faktor kelebihan tulangan atau RS ya. Jadi RS sama dengan AS perlu dibagi AS terpasang. Sedangkan untuk elemen struktur tekan dengan tulangan spiral diameter 6 mm atau lebih dengan jarak minimal 100 mm, maka panjang penyaluran yang dihitung dari persamaan di atas masih boleh direduksi dengan mengkalikannya dengan faktor 0,75. Itu khusus untuk tulangan spiral ya. Contoh, sebuah kolom beton bertulang memiliki 8 buah tulangan ya. Kita sudah pernah belajar ya kolom mengenai penulangannya ya, di mana di sini kolom tersebut memiliki 8 buah tulangan memanjang berdiameter 32 mili ya, dan harus disalurkan ke pondasi. Tentukan besarnya panjang penyaluran yang dibutuhkan oleh tulangan untuk disalurkan ke pondasi, di mana di sini mutu betonnya adalah 25 MPa, F yield-nya adalah 400 MPa. Nah, ini solusinya, bahwasanya panjang penyaluran tulangan dalam kondisi tekan ditentukan dari nilai terkecil dari dua persamaan tadi ya. Terdapat persamaan satu nilainya adalah 614 sama 550 atau 200 mm. Sehingga kita tentukan panjang penyaluran kita nilai yang terbesar yaitu 614 mm ya, atau kita bulatkan menjadi 625. Ya, nilai tertinggi dari ketiga hitungan ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada penjangkaran kait ya. Jadi kita tahu bahwasannya ketika kita menjangkarkan ataupun menyalurkan tulangan berarti biasanya ada kait di situ ya. Jadi kait diperlukan untuk apa? Yaitu untuk memberikan penjangkaran tulangan yang memadai apabila tersedia tempat yang cukup untuk memenuhi syarat panjang penyaluran ya, atau LDH di sini 0,24 CE dikali FY dibagi lambda kali akar FC prime dikali dengan DB ya. Jadi ini dilakukan apabila tidak cukup tempat untuk memenuhi syarat panjang penyaluran. Jadi maksudnya adalah tulangan kita kan disalurkan panjang sekali ya, ada yang 1 meter, ada yang 1,4 ya kan. Nah, kalau seandainya tempat penyalurannya itu hanya sekitar 80 cm ya disalurkan ke kolom, berarti kan akan ada kelebihan tulangan yang akan nongol ya. Maka itu harus kita kaitkan ya. Nah, jadi seperti ini untuk geometri kait standar penyaluran batang ulir pada kondisi tarik ya, untuk struktur tarik ya, itu pada balok ya. Kalau seandainya kait kita 90 derajat seperti ini ya, di sini ada ukuran batang ya, maka diameter sisi dalam bengkokan minimum adalah 6 dB ya, 6 dB. Jadi bengkokan ini ya, tikungannya ya 90 derajat 6 dB. Kemudian untuk diameter 29 sampai 36 itu 8 dB, 43 sampai 57 diameternya adalah bengkokannya adalah 10 dari dB. Kemudian setelah dibengkokkan seperti ini ya, maka akan ada yang namanya tulangan ekstra di sini ya, akan
dipanjangkan ke bawah ya. Dikaitkan itu ada tulangan ekstranya sebesar 12 dB. Nah, kemudian nanti berapa panjang penjangkarannya yang kita salurkan ya, kira-kira ini permukaan kolom ya, ini tulangan balok ya, kita masukin ke kolom terus kita tekuk ke bawah. Nah, berapa LDH-nya atau panjang besi yang akan kita jangkarkan ya, panjang lurus maksudnya, bukan arahnya ya, panjang arahnya bukan panjang besinya, itu sejauh LDH. Jadi LDH ini adalah muka dari tempat penjangkaran atau kolom sampai nanti jarak ujung daripada tulangan ekstra ya, atau LDH. Itu rumusnya ini ya, 0,24 dikali CA dikali FU bagi lambda kali akar FC prime dikali dB. Yang kedua adalah untuk kait 180 derajat ya. Nah, jadi di sini untuk kait 180 seperti ini dia. Ya, kait 180 seperti ini. Ya, di mana untuk nilai diameter 10 hingga 25 itu 6 dB. Ya, 29 sampai 36 itu 8 dB, 43 sampai 57 itu 10 dB. Sementara luas atau panjang tulangan ekstra kita, tulangan ekstra itu maksudnya adalah dari batas lengkungan ke lurusnya. Jadi dari lurusan serlengkung sampai ujungnya itu sebesar 4 dB dan 65 mm ya. Jadi dipilih yang terbesar antara 4 kali diameter batang atau 65 mili. Nah, di mana di sini terlihat juga LDH ya. LDH itu berarti adalah rumus ini ya. Jadi bisa jadi lebih pendek dia nanti karena sudah lebih kuat, karena nanti dia dijangkarkan atau dikaitkan sehingga dia bisa jadi lebih pendek dibandingkan dia dijangkarkan atau disalurkan secara lurus ya. Kemudian diameter sisi dalam lengkungan minimum dan geometri kait standar untuk sengkang, sengkang ikat dan sengkang pengekang ya. Kalau di sini untuk tipe kait 90 ya seperti ini ya. Kemudian di sini diameter sisi dalam lengkungan minimum adalah 4 dB dan 6 dB ya, tergantung diameter tulangan. Luas perpanjangan lurus atau L ekstra ya, itu nilainya adalah 6 dB dan 75 atau 75. Kalau untuk diameter tulangan 19 sampai 25 itu 12 dB. Kalau kait 135 ya, itu bengkokan dalamnya 4 dB dan 6 dB. Sementara L ekstranya adalah 6 dB dan 75 mili ya. Jadi kalau 135 itu dia membentuk sudut 135 ya. Kemudian untuk kait 180 ya seperti ini ya. Arah besinya 180 derajat ya. 10 sampai 16 itu 4 dB untuk diameternya. Diameter ini ya lengkungannya. Kemudian diameter 19 hingga 25 6 dB. Kemudian L ekstranya adalah 4 dB atau 65 dB ya. Seperti itu kira-kira. Nah, analoginya seperti ini ya, kait sengkang 90 ya. Seperti ini, kalau 35 dia seperti ini. Nah. Jadi seperti ini diameternya ya. Fase lengkungnya seperti ini. Oke. Baik, panjang penyaluran kait dapat dikurangi atau direduksi dengan cara sebagai berikut ya. Jadi kait 180 untuk diameter 36 atau lebih kecil dengan selimut samping ya normal terhadap bidang kait itu tidak kurang dari 65 mm ya. Itu dikalikan 0,7. Untuk kait ya 90 derajat ya, untuk 36 diameter 36 atau lebih kecil dengan selimut samping normal di bidang kait tidak kurang dari 65 mili. Selimut di ujung kait tidak kurang dari 50, itu boleh kita kalikan 0,7. Kemudian kait 90 derajat untuk diameter 36 atau lebih kecil ya. Ini ada ketentuan lain ya, bisa kita baca sendiri aturannya. Tetapi secara garis besar kita bisa menggunakan panjang kait tanpa harus direduksi ya. Nah, seperti ini ya, sengkang ikat atau sengkang yang dipasang tegak lurus terhadap tulangan yang disalurkan sepanjang penyaluran ya. Jadi maksudnya adalah jika ini ada kolom ya, kolom di sini, di tiangnya di balok ya, balok kan tulangannya dijangkarkan nih ke kolom ya kan.
Nah, di sini pun memungkinkan untuk adanya sengkang ya. Dipasang tegak lurus terhadap tulangan atau sengkang ikat yang sejajar terhadap tulangan ya, sepanjang tulangan seperti ini ya. Berarti ini disebut dengan beam column join ya, beam column join. Beam column join inilah nanti yang ada perkuatan ya. Dia akan ada sengkang di sini untuk memperkuat beam column join. Jadi tulangan yang kita salurkan nanti akan bergabung dengan sengkang dari beam column join. Kira-kira seperti itu. Contoh, hitunglah panjang penyaluran yang dibutuhkan untuk tulangan diameter 25 dari sebuah balok cantilever ke dalam tumpuan kolom. Ya, jika tulangan yang disalurkan yang pertama adalah kondisinya lurus. Ya, jadi kondisi lurus itu memungkinkan beton kita itu untuk disalurkan ke dalam beton sepanjang berapa nanti besi yang akan kita salurkan. Ya. Yang kedua adalah kait 90 derajat ya di ujung tulangan, kemudian kait 180 di ujung tulangan. Ini 3 kasus ya. Jadi di sini tulangan memiliki selimut bersih kan 40 mili ya, dan jarak bersih antar tulangan sebesar 50 mili. Jadi tulangan dilingkupi oleh sengkang diameter 10 jarak 150. Digunakanlah FC prime 25 dan FY 400. Jawaban yang pertama adalah untuk tulangan diameter 25 ya, yang disalurkan secara lurus ya. Karena jarak bersih antar tulangan kita adalah 2D. Ya, jarak bersih antar tulangan 2D. Dan selimut tulangan lebih besar daripada D1, serta tulangan dikekang dengan tulangan sengkang, maka kondisi A dan B pada tabel panjang kondisi tarik terpenuhi ya. Jadi A dan B terpenuhi sehingga perhitungan panjang penyaluran dari persamaan berikut ya dapat dipakai ya. FY dibagi 1,7 lambda dikali akar S prime dikali DB, maka didapatlah panjang penyaluran kondisi lurus kita adalah sebesar 1176,5. Nah, untuk tulangan atas maka T-nya adalah 1,3. Maka LD-nya adalah 1,3 dikali 1176,5 mm jadinya 1,1529,4 mm ya. Jadi seginilah yang panjang penyaluran tulangan yang harus kita siapkan, kondisi lurus ya. Yang kedua, jika dikaitkan 90 derajat seperti ini ya. Jadi kalau seandainya kolom kita dimensinya kecil, otomatis nggak akan bisa dia disalurkan lurus ya. Maka kita kaitkan 90. Jadi panjang penyalurannya adalah LDH sama dengan rumus yang sudah kita jelaskan tadi untuk kait 90 ya. Maka di sini panjang penyaluran kita adalah dapatnya 480 meter ya. Jadi ini adalah lebih besar daripada 8 dB dan 150 ya. Jadi kita pilih yang 480. Nah, nilai ini tidak dapat direduksi karena tidak memenuhi kekuatan untuk reduksi panjang penyaluran berkait ya. Jadi detail tulangan adalah kait 90 ditunjukkan seperti ini. Ini kolom, ini balok kita. Jadi dijangkarkan sejauh LDH-nya 480 ya dari muka kolom sampai kepada jarak ke bengkokan tulangan ekstra. Kemudian tulangan ekstra kita berarti 12 dB berarti 300 ya. Kemudian radius dari kita ini adalah 3 dB atau 75. Nah, seperti ini nanti kondisi penyaluran tulangan balok. Nah, gunanya kita belajar penyaluran ini nanti adalah untuk membuat daftar potong tulangan ya. Daftar potong tulangan sehingga tulangan tersebut potongannya sudah sesuai dengan kebutuhan tulangan balok sesuai bentang plus penyalurannya ya. Jadi bayangkan kalau kita tidak menambah penyalurannya nanti balok kita tulangannya akan terpotong di sini. Jadi nanti akan terlepas antara balok dan kolom ya. Nggak bagus. Jadi kalau untuk terjadinya kakuan antara balok dan kolom maka perlu kita jangkarkan sedemikian rupa. Yang ketiga, ketika kita jangkarkan sejauh 180 derajat ya. Jadi kita masukkan ke persamaan LDH ini ya. Di mana juga didapat nilainya 480 ya. Di mana di sini bedanya apa? Bedanya pada L ekstra ya. Jadi L ekstra kita adalah 4 kali dB. Ini panjang tetap ya 480 dibengkokkan kemudian dikasih tulang ekstra kita 4 dB atau 100 mm. Oke.
Selanjutnya kita akan masuk kepada sambungan lewatan ya, sambungan lewatan. Jadi sambungan lewatan itu apa? Sambungan lewatan adalah bagaimana proses penyambungan dari tulangan yang diakibatkan tulangan kita itu sudah terputus ya, atau ibaratnya tulangan kita kan 12 meter. Kita nggak mungkin menyiapkan tulangan langsung 100 meter ya, pasti tiap 12 meter, maka ketika sudah satu batang sudah habis maka perlu disambung ya. Jadi tulangan baja yang digunakan pada struktur beton bertulang pada umumnya difabrikasi dengan ukuran 6, 12, dan 18 ya. Tapi biasanya 12 ya. Tergantung diameter tulangannya dan fasilitas transportasi dan alasan lainnya. Jadi tulangan ini biasanya akan dipotong, dibengkokkan atau disesuaikan dengan detail penulangan yang dibutuhkan pada suatu struktur beton bertulang. Terkadang panjang tulangan yang dibutuhkan melebihi ketersediaan panjang tulangan yang ada di lapangan ya, seperti gambar ini ya. Maka dalam hal ini diperlukan nih penyambungan tulangan dengan panjang penyambungan yang mencukupi. Jangan sampai dia lepas ya. Jadi untuk mentransfer tegangan lekatan dari tulangan yang satu ke tulangan yang lain. Ya. Kemudian penyambungan tulangan yang banyak digunakan adalah berupa sambungan lewatan dan sambungan mekanis atau las ya. Jadi kalau kita di lapangan biasa menyambung dengan bendrat ya, menyambung dengan bendrat. Tapi nanti bisa juga dengan couple ya, dengan penyambung ataupun dengan welding ya, dengan las ya, dengan las. Jadi kalau seperti ini adalah untuk coupling, kemudian ini adalah lapping biasa ya, kemudian ini adalah welding ya dengan las. Dimana di sini catatan untuk sambungan lewatan ya, dimana sambungan lewatan sebaiknya tidak diletakkan pada daerah terjadinya momen lentur maksimum ya. Jadi kalau seandainya di balok di tengah bentang itu dihindari ya terjadinya penyempungan di daerah momen maksimum terjadi. Selain itu sebaiknya pula beberapa sambungan lewatan tidak terkumpul pada suatu lokasi yang sama. Jadi nanti posisi sambungannya kita variasikan, kita beri selisih ya. Karena kalau di posisi yang sama kita tahu bahwasanya sambungan itu adalah titik yang lemah ya. Jadi kalau semua tulangan disambung pada titik yang sama maka akan nanti menimbulkan perlemahan pada penampang beton ya. Kemudian penempatan beberapa sambungan lewatan pada satu lokasi juga akan mengakibatkan penumpukan tulangan pada lokasi tersebut ya, sehingga akan menimbulkan kesulitan pada saat pelaksanaan penuangan adukan beton ke dalam cetakan balok atau backcasting ya. Jadi ini catatan yang harus kita perhatikan. Nah, teman-teman nanti akan menjadi pelaksana ya. Jadi perhatikan betul gambar-gambar yang kira-kira tidak sesuai dengan SNI. Itu bisa diingatkan kepada perencana ataupun kepada pimpinan di lapangan. Yang pertama adalah sambungan lewatan kondisi tarik ya. Jadi ingat kalau kondisi tarik terjadi biasa pada balok ya. Jadi ketika ada tulangan yang kita sambung pada balok atau kondisi tarik ya, maka perlu kita perhatikan hal berikut. Sambungan lewatan pada kondisi tarik itu dua alternatif ya untuk sambungan lewatan kondisi tarik LST. LST itu adalah sambungan lewatan untuk kelas A dan kelas B ya. Yang tidak sambung lewatan pada kondisi tarik, dua alternatif untuk sambungan lewatan kondisi tarik yaitu A dan B, tidak kurang dari 300 mili. Yang besarnya adalah sambungan kelas A adalah 1,0 LD, sambungan kelas B adalah 1,3 dari LD. Ya. Nah, sambungan lewatan dalam kondisi tarik itu kita tentukan berdasarkan AS terpasang dibagi AS perlu ya. Nah, kalau nilainya besar daripada 2 ya, maka persentase maksimal AS yang disambung sepanjang LD adalah yang 50 itu kelas A, ya, kelas B itu 100 ya. Kalau yang kecil dari 2, kelas B dua-duanya ya, itu 50 dan 100 ya. Ini kelas B aja yang dipakai. Nah, kemudian sambungan lewatan kondisi tarik dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan B. Ya, jadi sambungan kelas A dan B diperbolehkan apabila memenuhi seluruhnya dari 2 kondisi berikut ini. Ya, yang pertama, luas tulangan terpasang tidak kurang dari 2 kali luas tulangan perlu dalam analisis pada keseluruhan panjang sambungan. Yang kedua adalah paling banyak 50% dari jumlah tulangan yang disambung dalam daerah panjang lewatan perlu.
Ya, kemudian apabila tidak dipenuhi dua kondisi tersebut, maka harus dimasukkan sebagai sambungan kelas B. Ya, jadi kalau dua ini tidak terpenuhi, maka dimasukkan kepada sambungan kelas B. Oke. Nah, berikut contohnya, ya, penjelasan luas tulangan terpasang tidak kurang dari luas tulangan perlu dalam analisis pada keseluruhan panjang sambungan, yaitu misalkan pada sambungan diperlukan tulangan untuk menahan momen, ya, pada umumnya tulangan tarik, ya, berada di bawah, adalah sebanyak 3 buah tulangan dan masih terpasang atau diteruskan di dalam daerah penampang tersebut minimal 6 tulangan, maka dinyatakan memenuhi syarat ini. Jadi contohnya ini ada 6 tulangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, dimana 3 buah tulangan, ya, disambung dan 3 lagi diteruskan, sehingga posisinya ini tidak sama, ya. Jadi seperti ini bentuknya, ya. Jadi posisi penyambungannya tidak sama, ya. Kalau seperti ini adalah gambar untuk tulangan tarik pada lapis atau baris 1, ya. Kalau ini yang lapis baris 2, ya. Jadi baris 1 kan ada 4 nih, ada 4 tulangan, ya. 1, 2, 3, 4, baris kedua 5 dan 6. Berarti di sini tulangan 2, 4, 5 itu disambung. Kemudian tulangan 4, 5, 6, 1, 3, 6 itu tetap menerus, ya. Dia disambung di tempat yang lain nanti, ya. Intinya di daerah momen maksimum ini nggak boleh disambung dan penyambungannya itu tidak boleh bersamaan, ya. Untuk penjelasan jumlah tulangan yang disambung paling banyak 50% dalam daerah panjang lewatan perlu, itu apabila dalam satu penampang pada posisi daerah yang akan disambung ada 6 buah tulangan, yang disambung hanya maksimal 3. Sedangkan yang minimal 3 sisanya menerus, ya. Di sambungan untuk 3 tulangan lain disambung di luar 3 yang awal, ya. Maka dinyatakan memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian sambungan yang ditempatkan berselang-seling dapat dianggap di luar daerah panjang garis lewatan perlu, ya, jika ditempatkan pada jarak antara sambungan yang tidak segaris, ya, atau amin, ya. Itu sama dengan LD. Nah, jadi nilai amin itu adalah 40 kali dB. Jadi posisinya itu selang-seling setidaknya berapa? 40 dB, ya, jarak sambungannya. Yang kedua adalah sambungan lewatan pada kondisi tarik, ya. Jadi sorry, ini harusnya tekan, ya. Sorry. Ini panjang penyaluran kondisi tekan, ya, dimana panjang penyaluran kondisi tekan disambungkan ditentukan oleh ICI 318 11 dengan persamaan sebagai berikut. LSC sama dengan 0,71 kali FC prime kali dB. Ini rumus untuk F yield kecil dari 420. Kemudian LSC adalah 0,13 kali F yield kurang 24 kali dB. Ini untuk F yield besar dari 420. Dalam semua hal, panjang lewatan pada kondisi tekan tidak boleh kurang daripada 300 mm. Ya, di samping itu untuk nilai kuat tekan beton FC prime yang kurang dari 21 MPa, maka panjang lewatan harus dinaikkan seperti ini. Ya. Pada komponen struktur tekan dengan lilitan spiral, maka panjang lewatan yang berada pada dalam lingkungan atau lingkupan tulangan spiral diizinkan untuk dikalikan 0,75, ya. Namun tidak boleh kurang dari 300 mili. Ya, jadi komponen struktur tekan dengan lilitan spiral. Sedangkan untuk komponen struktur tekan dengan sengkang ikat, ya, dengan sengkang ikat sepanjang daerah sambungan lewatan memiliki luas efektif tidak kurang dari 0,0015 HS, ya. Panjang sambungan lewatan diperbolehkan dikalikan 0,83, namun tidak boleh kurang dari 300 mili. Dengan H adalah tinggi penampang kolom dan S adalah jarak antar sengkang ikat. Nah, seperti ini penampang komponen struktur tekan dengan sengkang ikat, ya. Nah, contoh, hitunglah panjang sambungan lewatan untuk 6 buah tulangan tarik D25 disusun 2 baris. Dengan panjang bersih antar tulangan, jarak bersih antar tulangan itu 65 mili dan selimut beton sebesar 40 mili untuk masing-masing kasus sebagai berikut.
Yang pertama adalah hanya 3 tulangan yang disambung ya. Jadi AS terpasang per AS perlunya besar dari 2 ya. Kemudian ada 4 buah tulangan yang disambung. Berarti AS terpasang dan AS perlu itu kecil daripada 2. Jika semua tulangan disambung di lokasi yang sama, nah ini gimana hitungnya ya. Kemudian yang kedua adalah hitunglah panjang sambungan lewatan untuk sebuah tulangan, tekan D32 pada suatu elemen struktur kolom dengan sengkak ikat apabila digunakan FC prime 35 MPa, FY 400 dan FY kondisi untuk tulangan sengkangnya ya, ini 400 dan 550 untuk FY daripada tulangan kolom ya. Nah, jawab. Untuk tulangan di 25, maka diameter batang kita kan 25 mili. Berarti nilai psi-T, psi-E, psi-S, dan lambda itu nilainya 1. Nilai akar FC prime juga cuma 5,92. Ini dimana kecil daripada 8,3 MPa. Sehingga memenuhi ketentuan untuk F ya, karena kondisi A dan B pada tabel 11.2 diperoleh LD adalah 994,3. Didapat seperti contoh 4 di awal ya LD-nya, atau dibulatkan menjadi 1000 ya LD panjang penyaluran ya. Dengan rasio AS terpasang dibagi AS perlu itu besar dari 2 dan persentase tulangan yang disambung adalah 50%, maka digunakan sambungan lewatan kelas A ya, dengan LST adalah 1,0 dari LD ya. Jadi sudah lebih besar daripada syarat minimum yaitu 300 ya. Untuk yang kedua LD 1000 seperti yang sudah dihitung sebelumnya, karena AS terpasang bagi AS perlu itu kecil daripada 2, maka digunakan sambungan lewatan kelas B jadinya ya. Dengan LST adalah 1,3 LD ya. Jadi didapat nilainya 1300. Jadi sudah lebih besar daripada syarat minimum yang 300. Jadi bedanya terlihat ya, bahwasanya kalau untuk kondisi sambungan kelas A itu 1000, kemudian sambungan kelas B itu 1300. Jika semua tulangan disambung pada lokasi yang sama, maka disyaratkan untuk menggunakan sambungan lewatan kelas B ya. Jadi LST adalah 1,3 dari LD, nilainya waktu 1300. Kemudian itulah ya panjang sambungan lewatan untuk sebuah tulangan tekan D32 pada suatu elemen kolom dengan sengkak ikat apabila digunakan FC prime-nya 35 MPa, F yield-nya yang pertama 400 dan yang kedua adalah 550. Berarti kita hitung untuk tulangan D32 maka DB adalah 32 mm ya, dengan menggunakan persamaan ini ya. LSC ataupun apa namanya panjang penyaluran kondisi tekan adalah 0,071 FY kali DB. Maka didapat nilainya 908,8 mm. Nah, ini lebih besar daripada 300. Nilai ini tidak boleh lebih kecil daripada syarat panjang penyaluran dalam kondisi tekan. Ya, untuk D32 diperoleh LD-nya 550,4 ya. Kemudian ini kecil dari 980 sehingga digunakan sambungan lewatan ya. Yang nilai yang terbesar yaitu 908. Kemudian kita bulatkan menjadi 925. Kemudian panjang penyaluran LD yang sudah dihitung sebelumnya yaitu adalah sebesar 550,4 ya. Sedangkan sambungan lewatan dihitung dengan LSC adalah 0,13 FY dikurangi 24 dikali DB dapat nilainya 1520. Sehingga panjang sambungan lewatan adalah 1520 atau dibulatkan menjadi 1550. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira untuk sambungan kolom ya. Jadi posisi penyambungan kolom ya berada kira-kira di as tengah daripada kolom ya. Kemudian di sini ada LU ya. LU adalah jarak muka kolom, muka balok ya. Di sini terhadap tumpuan balok yang di atasnya yaitu disebut LU. Kemudian di sini ada juga L0 ya. L0 itu adalah posisi di mana terjadi daerah sendi plastis ya. Nah, itu nilai terbesar dari H1, H2. H1, H2 itu adalah panjang dan lebar kolom. Kemudian LU per 6 ya, tinggi bersih daripada muka kolom atau 460. Itu adalah L0
ya. Nah, kemudian di sini ada S1, S2, S3 ya. S1 adalah nilai terkecil dari setidaknya berapa nih ya, nilai S1 ini H seperempat H atau seperempat H2 ya. Itu untuk jarak sengkang ya, atau 6 dB atau 100 mm, kecil sama dari 100 kurang 360 Hx dibagi 3, atau kecil sama dari 150 ya. Jadi kalau di perhitungan struktur kolom nanti akan ada perhitungan khusus untuk balok ya, tapi nanti dibandingkan hasilnya dengan ini. Kemudian S2 adalah kondisi sengkang yang di lapangan ya. Ini 6 dB atau 150 mili ya. Nah, kira-kira itu. Nah, ini adalah detail sambungan kolom nanti ya. Jadi karena kolom kita ini akan disambung-sambung terus, jadi kita harus tahu bahwasanya contohnya untuk besarnya sambungan ini adalah 1,3 dari LD ya, seperti apa yang kita sampaikan tadi ya. Nah, di sambungan minimum adalah 1,3 dari LD ya, sambungan kelas B. Oke, nah di sini beberapa aturan ya. Jadi nanti di lapangan teman-teman akan melihat berbagai macam gambar standar detail. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui berapa sih panjang sambungan, lewatan, ya, penjangkaran, kait dan sebagainya. Nah, jadi kalau di lapangan nanti sudah ada gambar seperti ini, berarti kita tidak perlu lagi menghitung manual ya. Berarti kita mengacu kepada gambar ini. Ya. Nah, di sini pun dijelaskan ya, zona sambungannya berada di sini, ya, sepanjang 1,3 dari LD. Ini contoh lain ya untuk balok ya. Jadi sebenarnya kalau untuk balok ini di gambar ini saya kurang sepakat. Ini saya ambil dari referensi ya, bahwasanya kalau kita berusaha menghindari sambungan di area ekstrim ya, area ekstrim atau di tengah-tengah ya. Jadi bisa kita pindahkan, bisa sedikit ke samping kiri atau ke samping kanan ya. Dan juga tidak boleh di pertemuan balok anak dan balok induk ya. Demikian.